dia nggak ngerti tuh ya, dia nggak ngerti agama Islam, terus dia juga nggak ngerti Al-Qurannya. Tapi pertanyaan aku, Anda sendiri membahas Alkitabnya kami, terus akan-akan Anda percaya sama isinya. Berarti lu sama aja nggak ada bedanya sama dia yang nggak tahu apa-apa. Dan Baik. ya gitu. Ada perbedaannya, Mbak. Ya. Kalau Nggak ada, kitab Anda kan, sama-sama Mbak, aja. kalau kitab Anda kan bahasa Indonesia, kalau kitab saya bahasa Arab. Nah, itu bedanya. Kalau kitab saya Tapi dipelajari, aku sering menyampaikan kitab saya ada hampir 20 cabang ilmu yang harus dipelajari. Ya, kalau Kristen apa? Tinggal sekolah SD aja gitu, belajar bahasa Indonesia. Beberapa kali datang dan bertanya, kemarin sempat terpukul setelah mengetahui bahwa ternyata Tuhan yang selama ini dia sembah, ternyata hanyalah seorang hamba Tuhan. Kini gadis itu datang kembali dan bertanya tentang kitab suci. Semoga saja niatan gadis ini adalah memang benar-benar serius mau belajar. Dan semoga saja ini menjadikan jalan hidayah bagi gadis tersebut. Gitu, nggak ada kaidah atau disiplin ilmunya, nggak ada. Kata siapa Jadi nggak ada gampang. kaidah atau disiplin ilmunya? Kata Iya, mana Gampangnya disiplin gimana? ilmu? Gampangnya gimana? Mana disiplin ilmunya untuk Bible? Sudah bahasa Indonesia itu kita tinggal memahami dan tinggal baca. Udah diterjemahkan. Iya, diterjemahkan. Bukannya kalian juga ada terjemahannya toh? Ya iya, memang. Cuma kita tidak terlena dengan terjemahan itu. Ya udah lupain itu pertanyaannya. Aku mau tanya lagi. Terus kalian kan punya satu kitab ya, Quran. Terus kenapa kalian baca-baca hadis itu? Berarti kalian punya beberapa kitab ya. Berarti kalian nggak percaya sama isi Quran itu atau bagaimana? Kata siapa? Al-Quran itu adalah hukum tertinggi ya Mbak ya. Hukum tertinggi di dalam agama Islam. Kenapa ada hadis-hadis yang menjelaskan Al-Quran? Gitu. Oke? Yang ditinggalkan Nabi kami dua, Al-Quran dan hadis. Kata Nabi kami ya, ikutilah yang aku wariskan, yaitu apa? Dua perkara. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis. Jadi hadis itu adalah penjelasan dari Al-Quran. Jadi gitu. Oke? Berarti kalian nggak gimana ya? Ya kalau kayak kami dong cuma satu, tapi yang percaya kan apa-apa kalau ditanya apa-apa nih ambilnya semua dari isi Bible, bukan kayak kalian dari hadis lah, dari kitab inilah, dari inilah. Berarti seakan-akan nggak mempercayai. Mbak, di Bible itu juga ada tafsirnya. Nih ya, nih. Makanya Anda kalau ngomong coba lihat dulu ya. Tafsirnya tuh, tafsirannya ada ya. Bible itu ada tafsir ya. Aduh. Kayak gimana sih Anda? Ini kitab Anda itu ada tafsirnya juga ya. Nggak usah membanding Bible dengan Al-Quran, beda jauh antara langit dan bumi. Ya, jauh. Memang beda. Kalau Bible itu kan dari penyelidikan dan kesaksian. Kalaunya Al-Quran itu adalah firman Tuhan semesta alam. Nggak ada perkataan manusia, nggak ada. Gitu. Bible itu dari mana? Bible itu dari mana? Coba nih saya turun ke bumi. Baik, nih. Bible ini dari mana ya? Saya bukakan buat Anda. Bible ini dari mana? Sabar. Enggak, yang aku tanya itu Quran kalian, kitab kalian. Kenapa? Iya, dari mana? Apakah langsung diturunin dari langit, jatuh ke kepala siapa? Kan kemarin udah saya sampaikan kepada Anda ya, bahwa Ya, tapi nggak masuk akal. Apa Ya, nggak masuk akal? Gitu. Masa iya jatuh begitu? Siapa yang jelasin jatuh? Makanya didengarkan ya penjelasan saya itu. Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Bukan jatuh dari langit. Angsur gimana? Berarti selembar-selembar gitu ya? Per ayat per ayat. Gitu. Iya, per ayatnya, tapi ditulis di mana? Masa langsung kayak gitu dalam bentuk kertas apa gimana? Enggak. Al-Quran itu metodenya dengan hafalan, Mbak, bukan dengan kertas. Yang disampaikan oleh Nabi, ya disampaikan malaikat Jibril, disampaikan oleh Nabi, gitu. Dia bukan bentuk kertas.
bentuk kertas itu ketika sahabat Nabi menuliskan. Gitu. Jadi metode Al-Quran itu dalam kepala, otak. Ya, otak artinya apa? Di dalam kepala Al-Quran itu dihafal metodenya. Selain dihafal, juga ditulis oleh sahabat Nabi. Oke? Nah, itu selama 23 tahun. Nggak ada siapa yang bilang yang langsung gedebuk dari langit itu siapa. Beda Mbak dengan kitab Anda nih ya. Coba nih saya sampaikan kepada Anda ya. Nih Mbak, nih coba kita baca. Ini kitab Anda ya Mbak ya. Pendahuluan Lukas 1 pasal 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya, berita kitab Anda ini, ya, berita gitu, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Oke? Nah, karena itu kata Lukas, aku menyelidiki segala peristiwa. Kitab Anda ini kitab penyelidikan. Di Black Kristen hasil penyelidikan guys. Ini datanya. Lukas 1. Pendahuluan. 1. Theophilus A yang mulia B. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. 1. 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula C adalah saksi mata D dan pelayan firman. 1. 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa. Ayat berapa? Lukas 1 pasal 1. Nih, buka aja Anda di sini ya. Nih, Lukas juga. Mana Lukas? Mana si Lukas tuh? Pertama pembukaan. Ya, teman-teman. Nih, Lukas nih. Ya. Nih, saya bacakan ya. Theophilus yang mulia, ya, penyelidikan. Kitab Anda ini kitab penyelidikan, kitab wartawan. Ya, kitab wartawan yang disusun, dijadiin kitab suci. Apa? Tuh, Lukas 1 pasal 1. Itu maksudnya itu Lukas itu memulai Injilnya seperti sebuah surat resmi, yaitu ia memastikan bahwa apa yang ia tulis itu berdasarkan peristiwa yang nyata. Kan itu tadi Iya, melalui penyelidikan kan? Terjadi. Iya. Bukan firman Tuhan, bukan. Menyelidikan berarti sama dengan memastikan. Iya, bukan firman Tuhan kan? Iya, tapi kan ditulis itu berdasarkan sama peristiwa yang terjadi. Ya, termasuk firman-Nya Tuhan. Termasuk firman Tuhan. Nanti koran jadi firman Tuhan juga Mbak kalau gitu. Berita di TV One atau di TV sekarang nanti jadi firman Tuhan juga. Ya, biar orang yang baca itu makanya ya Mbak ya, gitu, makanya diselidiki. Beda, sangat jauh beda. Al-Quran dengan Bible itu jauh banget beda antara langit dan bumi gitu. Kalau Bible itu penyelidikan itu nggak bisa kayak surat kabar itu nggak bisa kayak koran surat kabar itu nggak bisa dijadikan sebagai patokan kebenaran, nggak bisa. Ya kan udah diselidiki, berarti itu kenyataan itu. Kalau ayat ini gimana menyelidikinya guys? Yehezkiel 23. 3. TB, mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nyata, nggak ada kebohongan. Berarti itu udah diselidiki. Loh, di mana kalau di sini Mbak ya, kalau masalah Lukas ini ya dengan Theophilus ini ya dia menyatakan bahwa dia menyusun buku. Makanya gini, kalau nggak ngerti sama kitab-kitabnya kita nih, Bible kita tuh mending nggak usah dibaca, karena aku udah bilang. Bukan nggak ngerti, saya ahlinya Mbak. Dari atas sampai akhir kita mengerti. Sampai pendeta Anda aja saya ajari. Pendeta Anda saja saya ajari, bayangkan. Bukannya saya nggak ngerti ya. Pendeta Anda pun saya ajarin. Iya, pendeta Anda saya ajarin tentang Bible Anda, gitu. Siapa yang mau diajarin? Nah, makanya
ketika saya membukakan aja Bible, gimana? tidak Ada ada yang verifikasi, tidak ada verifikasi dari Yesus ya bahwa ya kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Paulus itu berasal dan diteken, distempel oleh Yesus. Itu nggak ada. Ya, Gitu itu ya. menceritakan tentang peristiwa kejadian pas Yesus di dunia. Ya iya, ngapain diikuti? Ngapain diikuti kalau gitu? Iya, kenapa? Iya kan, Kan gitu. dia menceritakan semua yang pernah dilakukan, yang pernah dilalui Yesus. Udah itu aja Mbak. Saya kasih tahu ya, pertanyaan Anda sudah saya jawab juga. Ada lagi pertanyaan lain? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada saya naikin Kristen yang lainnya ya. Oke, thank you. Yo, Selamat malam. malam. Iya, dia nggak paham nih kitabnya teman-teman ya. Nggak bisa nanya aneh-aneh ya. Nggak paham dia dengan kitab sendiri ya, bahwa kitabnya kitab penyelidikan gitu. Aduh.